Evi. Iya. Karena kita balik ke topik kan. Kenapa sih orang Sunda namain anak banyak F? Nah, kalau misalkan ngasih nama banyak yang F itu, jadi gini, orang Sunda tuh bukan nggak bisa nyebut F, tapi malas nyebut F. Oh, jadi males, bukan nggak bisa. Males. Ya. Bukan hanya F. Z dibacanya Jet. Jet ya betul. Jenal. Jenal. Ya oke. Ya jadi orang Sunda itu terbiasa untuk memudahkan, menyederhanakan segala sesuatu. Jadi yang berat-berat, bahkan untuk kosakata yang huruf yang cenderung berat dimudahkan. Bisa. Bandung banyak yang nyebut sekarang tuh Bandung. Sendal, senal, gitu. D-nya hilang. Cendol, cendol. Channel. Nah, orang-orang Sunda itu banyak yang menyederhanakan seperti itu. Bahkan misalkan umpatan mereka juga sebenarnya adalah penyederhanaan gitu. Jadi misalkan saraf siapa nih gitu. Maaf ya. Saraf itu kan sebenarnya sarafnya putus atau sarafnya kejepit atau apa, tapi cuma saraf aja. Saraf aja. Atau misalkan yang bahasa Sunda yang jadi banyak jadi aliran. Mati lampu itu ada aliran gitu. Kan sebenarnya alirannya putus gitu. Tapi jadi aliran gitu aja. Itu udah paham tuh. Iya. Oke. Nah, jadi orang-orang Sunda itu menyederhanakan segala sesuatu sampai menyederhanakan atau pemalas sebenarnya kan? Ya itu karena malas jadi semuanya. Kenapa ini? Kenapa? Ya itu gorengan makanan Sunda itu kan semuanya disingkat-singkat gitu. Cilok, batagor, cilok gitu cilok, cireng, aci dicolok, cireng, aci digoreng. Iya. Batagor, bakso tahu goreng. Bakso tahu goreng. Iya, terus cuanki cari uang jalan kaki. Cuanki cari uang jalan kaki. Apa lagi? Oh banyak lagi sekarang ya? Banyak, iya. Jadi sebenarnya itu ya sekarang banyak lah. Ada basreng, ada apa semuanya. Basreng. Gitu, iya. Ya. Bakso goreng. Dan kreatif banget ya? Iya. Ya. Karena jadi orang Sunda itu sebenarnya hidup di pulau di wilayah yang paling subur, salah satu yang paling subur. Ya. Kan tanah Priangan itu kan, tanah ketika Tuhan menciptakannya dalam keadaan tersenyum. Indah ya. Indah, sangat subur, sangat damai ya. Iya, jadi dengar musiknya, dengar seruling ya kan. Orang Sunda tuh paling takut kalau dia bikin masalah. Saking takutnya bikin masalah, jadi hipokrit gitu. Jadi terkesan hipokrit. Contohnya? Misalkan, nanti itu yuk ikut ke acara Pak Helmi. Ya insya Allah sok aja duluan. Padahal enggak. Saking takutnya nyinggung, takutnya bikin masalah. Takut apa? Ya karena apa? Karena dalam sejarahnya orang Sunda tidak terbiasa untuk berkonflik karena mereka tidak memiliki motif untuk berkonflik. Kan orang-orang zaman dulu itu berkonflik karena mereka harus ada yang diperebutkan. Biasanya sumber daya kan, sumber daya pangan misalkan. Nah, misalkan orang-orang di Timur Tengah banyak yang mudah tersinggung karena secara genetik nenek moyang mereka itu terbiasa untuk berebut sumber daya yang sedikit. Ya. Nah, di Sunda, mau tinggal dimanapun, tinggal gali tanah ada air, mau tinggal dimanapun ada hewan-hewan yang bisa dimakan, ada umbi-umbian yang bisa diambil. Jadi mereka itu segala sesuatunya itu mudah dan memudahkan. Gitu. Nah, makanya ketika mendapatkan ejaan-ejaan yang F, Z, itu menjadi hilang gitu. Tapi ketika orang Jawa masuk tahun 1600-an, masuk ke inti Sunda, Bandung, dulu namanya Krapiak, dimasuki ke situ. Nah, orang Sunda mulai sedikit berubah. Jadi nuansa kemudah-mudahannya itu, kemalasannya itu tetap ada, tapi yang menjadi lebih serius ada juga. Makanya di situ muncullah orang-orang Sunda gaya baru yang punya hierarki. Nah, jadi yang tadi itu nama orang Sunda itu tiba-tiba jadi Wiranata Kusuma. Bla 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 jadi panjang. Dulu nggak ada itu? Nggak ada. Dulu jadi dulu ada dari India pengaruhnya, namanya cukup berwibawa. Terus nama India itu pudar, sama seperti nama-nama di Nusantara yang dari ke India-Indiaan juga pudar. Nah, orang Sunda pudar kembali ke nama yang sederhana. Kemudian ketika Jawa masuk, nama yang luar biasa itu untuk kalangan ningrat, nama yang biasa untuk kalangan bawah. Jadi kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau ada orang Sunda namanya Ucu misalkan yang sederhana itu, berarti gak punya darah ningrat. Karena yang punya darah ningrat namanya wajib bagus dan panjang. Wirahadikusuma. Nah, Nataan Maja. Iya, yang kayak gitu ya. Nah, kalau yang bawah-bawah, Asep, nah kayak gitu, udah aja. Dan gak ada nama marga
Karena orang Sunda ya tadi itu marga itu kan sebenarnya muncul gara-gara ancaman sosial dari luar. Maka muncul marga. Jadi semakin ancaman sosialnya kuat, semakin besar potensi orang itu punya marga. Nah, orang Sunda nggak punya marga karena memang tidak ada ancaman sosial yang tadi. Kalau apakah itu juga males gitu ya, kemalasan ya. Jadi akhirnya disuruh karena nama itu kan kalau cuma satu suruh kata kan nggak asik gitu. Kalau kita ke luar negeri juga masalah ya kan? Iya. Ngisi paspor dua kata. Jadi makanya masalah. ada Iwan Setiawan. Iya, ya, Cecep Suracep gitu. Iya, betul. Gitu ya. Ya diulang-ulang itu biar itu untuk memudahkan itu. Jadi sebenarnya males juga bikin nama, tapi harus panjang karena tuntutan sosial yang tadi itu, makanya diulang-ulang itu. Kecuali kalau nama dari ajengan, dari santri. Dari santri. Kalau dari santri? Dari santri itu nama awalnya Sunda, nama belakangnya Arab. Contoh? Cecep Awaludin, Atep Ridwan, nah itu nama-nama teman saya tuh. Totong Hasanuddin. Oh, itu nama teman semua ya? Iya, itu teman-teman saya semua. Karena orang Sunda itu kalau misalkan punya latar orang tuanya atau kakeknya itu yang ajengan atau yang ustadz atau apa, belakangnya itu Islami, depannya itu Sunda. Sunda. Kalau misalkan yang sepenuhnya masyarakat yang maaf ya yang tadi ya kalangan bawah gitu, yang diulang-ulang tadi. Nah, kalau yang ningrat, yang tadi yang panjang gitu. Sampai lucu-lucu.